Haus tuh. Ya pastinya dokter. Tadi ngobrolin apa di dalam sama Amar, dokter? Ngobrolin langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini? Akan menempuh jalur apa, dokter? Apa? Akan menempuh jalur apa mungkin? Belum tahu. Belum ada konsultasi lagi sama PH. Tapi nyangka nggak sih 7 tahun? Nggak nyangka. Makanya shock banget. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi yang tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu. Itu langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi kayak sekarang. Ya, mudah-mudahan dengan diwawancara kayak gini, menteri nggak di-share nggak di kasusnya Bang Amar, pantas dia kesana. Asesmennya ditolak dan katanya akan tetap dikembalikan ke MK ya, dok? Atau Oh bagaimana? iya, nggak tahu deh kalau tadi asesmen ditolak. Iya. Ya kan, terus kalau ditolak dibalikin ke ESA gitu. Gini nih, kalau itu ke MK, apa dibalikin atau tidak dibalikin, itu kan dari awal Pak Dirjen kan bahwa permintaan dari Amar sendiri supaya Amar bisa menjadi apa memberikan dalam sidang kita secara offline. Dan itu kan kemudian kan diminta kepada jaksa JPU dan juga kemudian diajukan kepada Dirjen disetujui, sehingga kan Amar istilahnya ya menurut humasnya waktu itu bahwa terus dipinjamkan gitu pertama sidang dan kemudian nanti misalnya akan dikembalikan lagi itu kan memang wewenang daripada Dirjen karena itu kan Amar ada di sini offline melakukan suatu proses persidangan. Nah itu untuk nanti akan dikembalikan ke MK itu ya semua wewenang dan kebijakan daripada Dirjen dan Lipas. Tadi ngobrolin hal tersebut di dalam sama Amar, Bang, dok. Iya, ngobrolin itu. Apa kata Kak Amar kalau dibalikin ke MK? Ya udah, ya hendaknya cari aku lagi kayak dulu. Ya udah kalau udah mentok, cari aku lagi. Gimana Bu? Jadi gini ya, dokter dengan Amar itu udah sama suka, cinta sama cinta. Ada pihak lain yang memisahkan itu tidak punya hak untuk memisahkan, melarang untuk mereka berpacaran ini. Hatinya Amar ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membebaskan, kemudian tidak dikirim Nusa Kambangan, itu adalah tujuan baik. Tetapi ketujuan baik jangan kemudian diimbalkan ada kemudian dosa atau ada gini apa embel-embelnya. Nggak boleh begini, nggak boleh itu yang tidak boleh. Ya, karena upaya-upaya hukum seperti ini di Indonesia, hukum itu juga tidak bisa dibeli. Ini suatu bukti bahwa tidak bisa dibeli. Buktinya kalau memang itu bisa dibeli, bebas pastinya. Buktinya, kan sekarang kan 7 tahun. Saya masih mengatakan Amar itu sebagai penyalahguna narkotika, yaitu rehabilitasi. Tapi ketika kemudian tadi assessment tidak bisa dilakukan assessment dan tidak memberikan assessment, berarti kan tidak ada upaya untuk melakukan rehabilitasi. Gitu. Oke. Bunda, kalau bisa dibilang bahwa ternyata tadi yang dijelaskan oleh hakim sendiri kurang lebihnya banyak peran dari Bang Amar sendiri dan akhirnya kemungkinan Bang Amar sendiri mendapatkan putusan yang paling tinggi nih, Bunda. Bunda sendiri melihatnya adanya ketidakadilan atau bagaimana nih, Bunda? Ya kalau menurut saya lagi ya, menurut saya itu karena yang di saksi jaksa itu yang ada video yang ditampilkan itu menurut saya itu tidak menjadi sebagai barang bukti melekat. Barang bukti melekat ini ada ini di sini milik saya misalnya gitu, itu melekat. Ini kan enggak. Ketika ditemukan barangnya tidak ada di alamat, tidak ada di ruang tersebut. Kemudian memang ada diakui ada di dalam situ. Tapi kemudian kan tiba-tiba barang itu ada. Di dalam apa bisa barang ada itu kan ya sesuatu yang aneh. Tapi saya bukan sebagai ibu angkat ya, saya sebagai pemerhati. Karena nggak boleh bilang saya ibu angkat. Dokter Kamilia, Dokter, mungkin kemarin sempat absen tidak hadir, ini di putusan hadir, mungkin dokter bagaimana? Karena ada yang melarang saya untuk hadir, kalau enggak Bang Amar hukumannya tinggi. Ya, jadi saya udah harus ngomong lagi di putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu ya keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang sementara. Tidak boleh ngomong dengan dia, juga sama dia.
karena ada yang membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Bang Amar. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kata dia ingin membantu, kalau Bang Amar bisa bebas, amnesti, kita bisa lihat Berarti kemarin menerima pengancaman dokter? Yes. Lewat apa dan bagaimana? buat pengancaman, dan Bang Amar juga bermohon maaf sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu. Nah, tadi habis ketemu sama Bang Amar, sudah menuruti semua itu, bagaimana responnya? Ya udah. Jadi ya apa? Iya, sekarang kalau Ini kan suatu bukti gitu bahwa dengan keinginan begini, keinginan gitu, melarang ini, melarang itu kan bukan dia punya wewenang untuk memutuskan hukuman. Ya kan? Kita kan tahu semua wong ini sidang juga terbuka. Kita tahu prosesnya seperti apa. Tapi kemudian ada pihak-pihak lain yang ikut dalam hal itu dan sudah lama mengenal dengan keluarga, sebenarnya itu nggak masalah itu. Kenapa kemudian memberikan kekuatan kita menjadi satu tim? Kenapa justru malah memusuhi gitu loh? Ini yang tidak saya kan sebenarnya kalau seperti emang itu. membantu ikhlas ya tujuannya. Masalah aku ada hubungan sama Bang Amar kan nanti itu tergantung yang di atas mau. Kalau kita berusaha untuk memisahkan, kalau udah takdirnya ditulis jodoh mau gimana? Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya kita udah berusaha mendekatkan aku sama Bang Amar, kalau nggak jodoh mau gimana? Kan dari awal udah aku bilang urusan jodoh nanti lah, harus ini aja dulu. Aku kalau nolong orang nggak tanggung-tanggung. Sekarang kalau bukan nolong juga ya, nanti Bang Amar juga marah. Sekarang aku juga nggak mungkin cuma teman biasa sama Bang Amar udah kayak begini, habis pikiran, tenaga. Nggak mungkin kalau nggak ada rasa cinta. Bener nggak? Aku tanya. Kalau aku cuma sekedar temen nih, sampai kayak gini bela-belain, kira-kira mungkin nggak? Cuma tenaga. Mungkin nggak kalau nggak ada rasa perasaan itu ke Bang Amar? Kan enggak. Gitu. Jadi udahlah gitu, stop drama-drama nggak jelas gini. Munculkan ini yang satu paket segala macam itu yang dimunculkan di mana-mana gitu. Itu Harusnya tujuan kita apa sih? Kita tujuannya sama buat mencari keadilan ke Bang Amar. Kenapa nggak kita jadi satu? Toh saya lebih muda, saya minta maaf kalau emang saya ada salah, saya minta maaf mau. Gitu. Mungkin kalau melihat mereka ada dari kesalahan dari saya mau minta maaf. Dokter, berarti sekarang status hubungannya apa ya dok? Karena kemarin kan Ya, masih katanya isunya pacaran. Sebenarnya masih. kita ini nggak akan bisa dipisahkan sampai emang benar-benar ada putusan aku, ya udah aku udah nggak mau lagi sama Bang Amar atau sebaliknya. Ada, nanti aja lihat ya video-videonya. Selama ini aku tuh datang ngumpet-ngumpet di bawah, bayangin deh, kesiksa nggak jadi aku, kesiksa nggak jadi Bang Amar. Ya gitu udahlah. Kalau mau bantu orang ya udah yang ikhlas. Jangan, aku juga nggak minta imbalan apa-apa kok sama Bang Amar. Kalau jodoh ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu, aku cuma pengen dia tuh orang baik aja gitu. Aku yakin dia bisa berubah, Bang Amar tuh bisa berubah dengan dukungan support keluarga yang benar-benar support ya gitu loh, tanpa ada embel-embel gitu. Aku yakin dia bisa berubah.